Ya, karena again itu tadi aku tuh nggak suka sekolah, tapi aku suka belajar gitu. Jadi bolos melulu sekolah dari kecil, bandel banget, suka bikin guru nangis gitu. Itu udah biasa kayaknya gitu. Cuman ya makanya sekarang aku bikin sekolah. Karena aku nggak suka sekolah dulu kan. Karena di Binar sendiri kita ngerasain gitu. Orang sekarang dulu tuh kita punya ketakutan. Kalau misalnya kita buka kelasnya online tuh orang gak mau gitu ya. Karena mungkin mindset kita sempat research lah sedikit. Kayak misalnya pas kita ke Medan gitu, orang tuanya tuh masih harus ngelihat ada offline kayak bimbelnya tuh ada pelangnya gitu di kota sana. Sebagai entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan mungkin kayak, oh gue udah gak mau kerja lagi sama bos, gue jadi entrepreneur aja. Oh gue pengen ngurusin lebih punya banyak waktu sama family di rumah, jadi gue jadi entrepreneur aja. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, kalian sedang menyimak podcast Literasi Digital. Bersama saya Novia Riani Putri, kita akan membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia dengan para pakar di bidangnya. Podcast ini dapat disimak di kanal YouTube Siberkreasi dan kanal Spotify Siberkreasi. Ngomongin pakar, di depan saya sudah ada pakar literasi digital yang udah banyak berkecimpung banget ya di dunia literasi digital. Ada Alamanda Shantika Santoso. Halo Ala. Hai Mbak Novi. Aku lagi terkesima gitu loh ngeliatin Mbak Novi ini membuka acaranya gitu. Kayak berasa di bioskop gitu. Lumayan lah ya mengobati rasa kangen sedikit. Iya, betul. Karena udah lama gak nonton di bioskop ya. Jadi sebelum ngobrol-ngobrol dengan Mbak Alamanda, Mbak Alamanda ini merupakan founder sekaligus President Director dari Binar Academy dan juga komisaris independen dari Mandiri Capital Indonesia ya Mbak. Betul. Luar biasa. Jadi tech dan investasi ya? Atau gimana? Kurang lebih gitu. Kadang jadi entrepreneur, kadang jadi investor. Wih, luar biasa. Jadi memang udah beriringan dari awal ya tech, minat di tech dan investasi ini, atau awalnya tech dulu terus lama-lama? Ya awalnya tech dulu, terus emang dari umur 25 tahun lah ya udah mulai investasi. Tapi ya kecil-kecil lah ya. Dan gak di dunia digital. Terus ya akhirnya masuklah ke Mandiri Capital juga gitu. Berarti di umur 25 itu semacam jadi angel investor kah? Betul sekali. Wow, luar biasa. Jadi sebelum hits ya. Sebelum hits. Iseng-iseng aja dulu, belajar lah gitu. Dan itu di bidang selain teknologi ya? Iya, so basically kan sama sebenarnya, cuman yang namanya investasi sama, cuman memang beda dunia industrinya aja gitu. I see. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita buka masker dulu ya. Kita udah dites dan Mbak Ala juga udah divaksin. Siap. Jadi mudah-mudahan sangat aman ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan. Vaksin pertama tapi baru. Gak apa-apa. Saya belum nih. Tapi udah tes sih. Siap. Jadi mudah-mudahan aman. Oke. Jadi ngomongin minat Ala nih pada teknologi. Jadi kan Ala dari umur 14 tahun udah mengenal coding ya? Kurang lebih begitu. Jadi sebelumnya pun pasti udah mengenal teknologi pas masih kecil ya? Yes. Kalau boleh tahu dan mungkin masih inget, teknologi apa sih yang pertama kali Ala kenalan? Yang pertama kenalan of course komputer sih. Gitu. PC ya? PC, zaman dulu kan belum ada laptop lah ya. Ada cuman belum banyak lah orang yang bisa punya laptop gitu. Akhirnya ya di rumah ada desktop, ada PC, ya dari situlah mulai ngulik ya. Sebenarnya aku tuh bukan cuman belajar coding doang gitu, tapi belajar macam-macam dari mixing music, terus desain juga gitu. Pokoknya semuanya yang
ada di komputer lah aku kulik gitu ya. Sampai pernah jadi hacker juga gitu kan. Berarti MS-DOS dulu juga udah pasti lah ya. Tahu nggak MS-DOS awal nih yang nonton? Iya, jadi intinya sih curiosity aja sih, berangkat dari curiosity. Bahkan kayak dulu tuh aku nggak suka sekolah. Aku lebih suka main komputerku di rumah gitu ya. Sampai aku kayak suka bolos sekolah lah demi bisa megang komputer di rumah gitu. Kayak bener-bener computer is my life lah gitu. Berarti memang udah cinta banget ya. Cinta banget. Awal dari rasa penasaran, terus ternyata cocok. Yes, benar. Dan ternyata sampai sekarang ya. Iya, jadi aku ngelihat komputer tuh kayak mainan banget gitu. Ya karena dulu emang aku nggak suka main boneka gitu kan, karena kayak membosankan buat aku gitu ya. Kayak nggak bisa dikulik gitu kan. Kayak kalau komputer bisa dibongkar, ada bautnya, bisa dipasang lagi gitu. Jadi aku ngelihat itu kayak sesuatu yang seru gitu. Jadi bukan kayak dipaksa untuk belajar komputer, nggak pernah sama sekali gitu. Justru kayak dari diri sendiri sih, keinginan untuk mengulik komputer. Dan aku ngerasa again itu bukan sebuah belajar, tapi sebuah keasikan dan permainan aja buat aku gitu. Dan untungnya juga kayak orang tuaku juga nggak pernah nyetop aku untuk melakukan apa yang aku suka, apa yang aku mau gitu. Berarti kalau misalkan udah ada PC di rumah, apakah memang keluarga Ala, maksudnya orang-orang di rumah pun juga punya ketertarikan yang serupa gitu, atau memang update aja, wah mumpung ada PC kita coba taruh di rumah gitu? Iya, jadi emang papaku lumayan gadget freak juga sih kayak aku sekarang ya. Iya. Berarti dari dulu ya sudah mendarah daging. Kayak dulu tuh zaman handphone, zaman itu kan baru keluar ya handphonenya yang gitu. Yang berat banget ya. Iya, bener-bener Motorola apalah gitu ya. Iya, terus ya pokoknya papaku tuh lumayan gadget freak kayaknya gitu zaman itu. Jadi dia sering beli barang-barang yang baru lah gitu. Jadi ya akhirnya aku juga ikutan juga. Jadi kayak aku dulu lumayan look up to my dad juga sih. Kayak waktu kecil dia ajarin aku matematik, ya udah aku belajar matematik dari kecil banget, dari mungkin umuran segitu even belum bisa baca angka itu aku kayak udah diajarin ratusan tambah ratusan gitu. Jadi benar-benar apa yang papa, karena mungkin waktu itu papaku tuh nggak bilang ayo kita belajar gitu, tapi kayak ayo kita coba bermain sesuatu lah gitu ya. Tapi bermainnya itu hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak buat aku sih sebenarnya banyak ya orang tua yang datang ke aku bilang kayak aku mau ajarin anakku coding dong gitu kan. Tapi esensi dari ceritaku tuh sebenarnya kayak bukan codingnya, tapi lebih kepada munculin curiosity dan membiarkan anak-anak itu untuk explore apa yang dia suka gitu. Even kayak dulu aku di luar komputer suka main musik juga, suka ngelukis juga gitu. Dan biasanya kalau musik sama lukis itu dari mamahku gitu. Kayak mamaku yang ngajak untuk melakukan itu gitu. Dan ya akhirnya aku mengeksplor semua dunia sebenarnya, bukan cuman komputer doang, tapi karena memang waktu itu kayak jalan hidup ya. Jalan hidup mengarahkan ke teknologi, akhirnya aku ke situ gitu. Jadi STEM sama yang art gitu ya, liberal art saya udah dari kecil ya. Iya, even kayak puisi juga ya. Kayak aku tuh dulu suka umur aku SMP tuh aku udah mulai baca puisi-puisinya Jalaluddin Rumi gitu kan ya. Jadi aku juga punya ketertarikan di situ, makanya aku pernah ngeluarin buku aku yang pertama itu kumpulan puisi dan prosa umur aku 17 tahun kayaknya. Oh, jadi bukan Purpose ya yang pertama? Bukan, Purpose tuh buku yang kedua. Wow, luar biasa. Jadi pengawinan antara STEM sama liberal arts ini menarik sih, karena nggak sedikit, at least teman-teman gue sendiri maksudnya tertarik sama STEM aja gitu. Jadi bagian liberal arts yang humanity-nya gitu agak kurang. Padahal justru kalau dikawinin tuh kayaknya lebih enak ya. Dan aku selalu percaya kayak mungkin orang-orang bilang anak tuh punya bakat gitu ya. Tapi bukan bakat sih menurut aku, kemauan aja ya untuk mengeksplor itu gitu ya. Buktinya kayak aku main musik juga, tapi matematik juga seneng banget gitu. Jadi nggak ada yang, kadang-kadang soalnya kita mengotakkan diri sendiri kan, oke gue sukanya cuman STEM doang gitu, tapi gue
suka nih di sini gitu ya. Tapi aku juga punya kekurangan ya. Aku jelek banget di geografi ya. Jadi kalau jangan tanyakan aku Bangkok, Hong Kong itu ada di mana. Aku pernah nyampe ke Bangkok gitu kayak, iya gue lagi di Hong Kong nih gitu. Terus kayak asistenku kayak bilang, Mbak, Bangkok itu bukan di Hong Kong ya Mbak, itu beda Mbak gitu. Namanya manusia, wajar lah ya. Biasa itu terjadi. Makanya berani ambil double degree ya. Yes, Matematika sama TI ya. Iya, sempat aku Luar ngambil biasa. sempat aku ngambil desain juga tapi nggak beres. Berarti 3 ya? 3. Wow. Tapi juga kayak aku kuliah tuh sangat panjang gitu ya. Aku kuliah tuh 7 tahun baru lulus. Biasa Itu juga itu mah. itu juga bersyukur ya lulus ya. Karena again itu tadi aku tuh nggak suka sekolah, tapi aku suka belajar gitu. Jadi bolos melulu sekolah dari kecil, bandel banget, suka bikin guru nangis gitu, itu udah biasa kayaknya gitu. Cuman ya makanya sekarang aku bikin sekolah karena aku nggak suka sekolah dulu dan aku selalu bertanya kenapa sih sekolah harus kayak gini gitu, kayak anak-anak dapat nilai merah terus dipermalukan di depan teman-temannya gitu. Buat aku kayak harusnya tuh nggak kayak gitu ya, namanya juga anak belajar, pasti dia nggak bisa dulu gitu, harusnya dikasih feedback bukan malah dibully gitu kan. Nah itu menjadi pertanyaanku sejak kecil, makanya akhirnya aku walaupun masuk ke dunia teknologi dulu, akhirnya aku embark di dunia edukasi gitu. Berarti balik lagi ke membangkitkan rasa penasaran ya, atau curiosity itu ya. Iya benar, kadang-kadang di Asia ini memang pendidikan kita itu mematikan rasa penasaran anak justru gitu. Yang Setuju. masalah tuh di situ gitu kan ya. Karena Gitu. mungkin sesimpel kalau di Asia mungkin tidak didorong untuk bertanya. Yes. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, ih pertanyaannya aneh, jadi males Iya, mau nanya gitu. Sedangkan benar. kalau misalkan pengalaman sedikit di daerah-daerah Eropa gitu, itu kalau nanya sesepele apapun ya udah, justru malah bagus. Kadang pertanyaan yang sepele itu justru itu malah jadi masalahnya sebenarnya, cuma orang malu bertanya aja karena ada satu yang berani. Oh iya benar juga gitu ya. Benar. Dan kita kebiasaan disuruh aja gitu kan ya. Oke, kamu kerjain ini tanpa ada reasoningnya gitu, tanpa ada rationalnya, dan memberikan rational dan reasoning ini kan membentuk cara kita berpikir kan. Jadi di saat kita mau mendecide sesuatu kita udah punya rational yang bagus, tapi dulu ya kita cuman disuruh-suruh aja. Pokoknya lo harus belajar geografi, lo belajar history gitu ya, tapi nggak tahu sebenarnya apa esensinya lah gitu ya. Iya, misalkan geografi, jadi nanti kalau di Bangkok nih tahu nih di Thailand gitu. Bener ya, jadi nggak malu-maluin ya. Tapi berarti emang dari keluarga pun udah sangat suportif ya dengan anaknya mau ngulik di bagian apa gitu. Iya, suportif. mereka nggak pernah yang kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, tuh sama sekali nggak pernah. Dan emang dari kecil itu kayak mama papaku memang udah sangat ini banget lah concern sama dunia edukasi, karena mamaku juga sekolahnya sekolah pendidikan guru, memang beliau guru gitu, sampai terakhir aku kuliah itu beliau masih jadi guru gitu. Jadi emang secara tidak sadar edukasi itu ada di belakang kepalaku gitu ya. Jadi akhirnya ya nyemplung juga ke dunia ini gitu. Tapi kalau misalkan pas pertama kali terjun, kecemplung di dunia teknologi, mungkin di Amerika udah banyak .com bubble gitu di akhir 90-an. Cuma di Indonesia kayaknya belum setenar itu kan. Itu pas ngejelasin ke orang tua gimana, apakah mereka oh ya udah gitu? Iya. .com bubble sebenarnya di Indonesia juga terjadi ya, zaman-zamannya aku nggak sebut merek mungkin ya. Ya beberapa ya. Itu tahun 90-an sekian ya, di mana anak-anak BINUS tuh digaji tinggi banget kan waktu .com bubble itu. Terus lulusan BINUS terus abis itu tiba-tiba crash gitu, lumayan ada kehancuran. Tapi again karena mungkin orang tuaku benar-benar memang membebaskan anak-anaknya gitu ya. Jadi ya udah mereka bisa menjadi apapun diri mereka sendiri lah gitu. Itu sih. Jadi nggak terlalu merasakan kesulitan ya pas menjelaskan. Mungkin kan untuk beberapa orang gitu, ih kerja apaan kok depan komputer aja. Jangan dulu ya, dan mungkin sampai sekarang juga ada yang masih kayak gitu. Iya, paling kayak mamaku pesan-pesannya cuman kayak kamu kalau kerja tuh yang loyal ya di satu company. Kayak gitulah ya. Karena mindset orang tua gitu kan. Mereka kan karena mereka itu kan lebih kepada mencari safety, karena zaman dulu kan emang dunianya nggak seperti kita yang
dulu tuh mamaku kayak cerita kayak satu telur tuh dibagi berenam gitu kan. Karena sesulit itu zaman itu ekonomi gitu. Nah sekarang memang sudah berubah, jadi memang mindset kita pasti berbeda dengan mereka gitu kan. Aku selalu juga kayak menerapkan itu di kepalaku sih, kayak instead of we blame our parents gitu, kita mencoba untuk mengerti jalan pikiran mereka nih kayak gini sekarang kenapa ya gitu, dan apa yang membuat perbedaan antara kita gitu. Dari situ akhirnya gue paham nih orang tua kayak gue kayak gini, jadi ya udahlah gue coba menjelaskan. Kayak waktu aku mau masuk Gojek tuh mamaku lumayan lumayan deg-degan sih, karena waktu itu kan Gojek masih kecil banget ya, kantornya juga masih yang rumahan banget gitu, kayak kursinya kursi plastik gitu kan. Terus pas aku ajak mamaku ke kantor Gojek, terus kayak, "Dek, kamu beneran ini mau ngurusin tukang ojek?" gitu kan. Tapi kayak mereka cuman berdiskusi gitu, nggak yang kayak nggak boleh masuk situ gitu ya. Akhirnya aku coba menjelaskan lah gitu ya, dan akhirnya setahun kemudian mereka bilang gitu, "We are very proud of you" gitu, karena kamu ngebantu banyak orang di luar sana gitu kan. Luar biasa banget, dan wajar ya kalau ada kekhawatiran ya, karena kan belum ada tuh yang pernah bikin yang serupa mungkin. Iya, benar. Tapi sudah berhasil juga, sudah terjadi, dan luar biasa sekali lagi. Dan pengen ngobrolin lebih lanjut juga, apalagi soal penyerapan teknologi di Indonesia, cuma kita rehat dulu sejenak. Siap. Dan jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di segmen selanjutnya. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Oke, kembali lagi bersama saya Novia, dan tentunya ada Alamanda di segmen kedua ini. Dan dari tadi kita udah ngomongin sejarah Ala bersama teknologi ya. Luar biasa banget sih perjalanan dari awal belajar komputer dan sampai di posisi yang sekarang ya. Nah, ngomongin soal industri teknologi di Indonesia nih, mungkin ya secara global juga sih. Kayaknya sekarang mungkin di 2010-an atau mungkin di 2010-an sih, udah banyak orang yang aktif di dunia teknologi itu menyebut dirinya sebagai tech savvy. Maksudnya entah dia memang aktif di bagian tech-nya atau mungkin sebenarnya HRD gitu, cuma karena kerja di dunia teknologi jadi tech savvy juga gitu. Apakah ini sebenarnya sebuah indikator yang menandakan kalau penyerapan teknologi di tanah air udah makin oke? Iya, sebenarnya sih kalau kita ngelihat data memang pertumbuhan technology adoption di Indonesia lumayan sangat cepat ya. Tapi memang yang menariknya adalah kalau ngelihat dari perkembangan teknologi, sebenarnya kan dari kita masih belum menggunakan teknologi, terus yang kita adopt pertama tuh biasanya komputer atau laptop gitu ya, baru abis itu smartphone gitu. Tapi di Indonesia dan di beberapa negara Asia itu langsung loncat tuh ke smartphone gitu. Jadi nggak lewat laptop, karena mungkin juga harganya lebih murah ya daripada orang bisa afford untuk membeli desktop atau laptop gitu kan. Jadi memang kalau aku lihat sih terutama kalau ngomongin aku yang membuat startup gitu ya, itu kayak perkembangannya untuk kita bisa melahirkan produk-produk ini untuk orang-orang yang notabene Indonesia ini luas banget sih, cepet banget ya adoption mereka kepada produk-produk yang kita ciptakan gitu. Jadi itu lumayan sebuah hal yang menarik sih di Indonesia gitu ya. Mungkin juga karena orang-orang Indonesia consumerism-nya juga tinggi ya. Jadi kayak punya handphone itu kan sesuatu kebanggaan ya gitu ya. Tapi ya ada good thing-nya juga supaya orang bisa cepat bisa mengadopsi teknologi itu gitu kan ya. Tapi ya memang ya kalau kita ngomongin tech savvy itu memang kan lebih kepada orang-orang yang menggunakan ya kan, bukan orang yang membuat gitu ya. Jadi kalau ngomongin tech savvy, of course sekarang memang angkanya sudah terus meningkat terus-terusan gitu ya. Apalagi kayak di dunia edtech juga pasti semenjak COVID ini tahun lalu itu juga adoption rate ke edtech itu juga pasti sangat amat meningkat, karena di Binar sendiri kita ngerasain gitu, orang sekarang dulu tuh kita punya
ketakutan kalau misalnya kita buka kelasnya online tuh orang nggak mau gitu ya, karena mungkin mindset kita sempat research lah sedikit. Kayak misalnya pas kita ke Medan gitu, orang tuanya tuh masih harus ngelihat ada offline kayak bimbelnya tuh ada pelangnya gitu di kota sana gitu kan. Nah semenjak adanya COVID kan orang-orang jadi percaya gitu, oh iya bisa ya belajar online gitu. Jadi I think pasti adoption rate-nya semakin tinggi sih gitu. Karena mungkin udah bisa digunakan oleh banyak orang juga ya. Mungkin kalau dulu ya tadi misalkan MS-DOS nggak semua orang mungkin ini MS-DOS nih buat apa sih sebenarnya. Iya, dan makin lama kan makin murah ya. Makin iya. bisa di-afford sama banyak orang gitu. Kalau dulu beli komputer mungkin cuman benar-benar yang orang menengah ke atas gitu kan yang bisa beli. Sekarang orang udah bisa afford beli handphone gitu. Apalagi semakin banyak cicilan ya kan. Iya gitu sih. Faktoring sangat mendukung ya. Iya benar. Tapi memang sekarang ada PR kita adalah bagaimana bisa menggunakan teknologi ini dengan bijak. Kemarin aku baru buka kelas ngomongin tentang ethical technology gitu. Mungkin sekarang udah mulai banyak ya awareness tentang menggunakan teknologi dengan bijak ke usernya. Tapi ke pembuatnya ini kita tuh masih belum aware dan masih belum peduli gitu. Karena kan memang jujur aja ya, aku sebagai pencipta produk teknologi itu tujuan kita utama adalah membuat orang itu berlama-lama di dalam app kita. Kita mikirin banget tuh, pasti yang bikin produk teknologi pasti belajar tentang human behavior, belajar tentang neuroscience even gitu, karena kita benar-benar mempelajari otak manusia tuh bekerja gimana dan gimana caranya ngehook orang-orang ini untuk masuk ke dalam apps kita dan seneng dan berlama-lama di app kita. Ya contohnya kayak social media lah ya, Facebook, Instagram gitu kan. Mereka benar-benar tahu gitu gimana mempermainkan otak kita untuk bisa lama-lama di situ gitu. Yang dulunya habit kita nggak kayak gitu. Dan ini membawa ada ya dampak baiknya iya. Karena kan teknologi itu kan selalu membuat kita mudah melakukan berbagai macam hal, mengefisiensi waktu dan biaya gitu kan. Tapi dampak negatifnya juga ternyata banyak. Kayak social media, di film Social Dilemma gitu ya, bahwa angka anak-anak remaja bunuh diri itu semakin tinggi. Gitu, banyak banget lah hal-hal yang terjadi karena itu gitu. Karena di sini aku juga sedang mengkampanyekan tentang kita sebagai technologist, kita sebagai orang pembuat teknologi harus mulai memikirkan etika di dalam pembuatan teknologi. Contohnya salah satu prinsip ya yang harus kita pegang mengenai transparansi. Sekarang itu di digital marketing ya, kayak yang lagi naik daun itu micro-influencer. Kenapa sih micro-influencer nih malah bagus gitu ya, padahal followers mereka juga gak yang sampai jutaan gitu. Karena kita tuh ngelihat micro-influencer kayak di-advokat sama temen kan, di saat dia mengiklankan sesuatu gitu, kayak gue abis pakai produk ini bagus deh gitu. Kita gak ngerasa kayak oh ini orang lagi ngiklan gitu. Sedangkan kalau yang makro-makro udah kelihatan banget kalau ada brand di situ pasti oh ini pasti ngiklan gitu kan. Dan akhirnya tidak ada transparansi di dalam hal ini gitu ya, kayak benar-benar kayak kita nggak sadar bahwa ini orang lagi ngiklan gitu dan dia dibayar gitu. Nah itu salah satu yang memang sekarang di luar itu sudah banyak diomongin, tapi again biasa kita di Indonesia agak-agak terlambat gitu ya. Bahkan di Singapura itu governmentnya itu udah punya regulasi untuk ethical technology ini gitu. Apalagi AI itu sekarang kan udah sangat pintar merekomendasikan berbagai macam hal. Ya makanya di Singapura ini sudah sangat diangkat banget gitu. Dan again ya berangkat dari hal-hal kayak gitu, kayak sebenarnya Instagram gitu ya. Mereka itu
udah ada kan paid promo tweet siapa gitu kan. Di Itu bawah akun ya. ya itu salah satu prinsip dari ethical technology, being transparent gitu. Di Google pun juga mereka tuh sudah menerapkan juga. Jadi kalau misalnya kita nge-search di Google, itu kan beda-beda ya tiap orang kan hasil searchnya. Misal aku nyari ikan teri, Mbak Novi nyari ikan teri, pasti resultnya tuh beda gitu kan. Dan di Google tuh udah ngasih tahu kayak, oh ini tuh hasil kenapa kita dapat search itu tuh dari hasil AI, dari data-data kita semuanya yang akhirnya AI-nya merekomendasikan ini gitu. Itu sebenarnya mereka udah menerapkan itu gitu. Dan ya jadi jadi panjang ya, jadi ngomongin ethical technology. Oh, gak apa-apa, sangat menarik. Tapi justru seru, itu sangat seru. dibutuhkan. Seru banget karena aku lagi terus membahas hal ini supaya kita aware, dan ini tidak hanya yang aware bukan cuman hanya si pembuat teknologi dalam artian misalnya product designer, product owner gitu, tapi dari level-level atas ya, termasuk government juga, termasuk juga regulator gitu ya, karena yang menentukan itu dari atas juga, termasuk juga investor juga, venture capitalist juga, karena it's a systemic issue, dimana kalau misalnya sekarang ya kayak kita ya sebagai startup pasti diperhatiin banget sama investor mengenai metrics kayak berapa lama orang spend time di app lo gitu kan. Semakin tinggi semakin bagus gitu kan, berarti semakin cuan gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau merubah hal tersebut, pasti kan ada gesekan tuh antara investor dan startupnya gitu. Jadi memang investornya harus aware juga tentang hal ini, dan juga regulator yang harus juga mulai aware tentang hal ini, karena beritanya tuh udah mengerikan ya, kenyataannya tuh udah mengerikan sekali sebenarnya gitu. Kayak ya misalnya kita ngomongin ojol ya, mungkin kita nggak tahu ya karena di berita juga jarang diberitakan gitu, mereka meninggal di tengah jalan waktu mereka lagi ngambil order gitu kan, karena di ojol-ojol ini menerapkan sistem bonus di mana kalau ngambil order sekian nanti baru dapat bonus misalnya 50.000 atau 100.000 dalam waktu 1 hari. Sedangkan untuk mendapatkan order yang segitu, dia tuh harus kerja di atas 12 jam, let's say gitu. Nggak make sense gitu kalau cuma 8 jam mereka bisa dapat segitu. Jadi itulah yang harus mulai kita perhatikan. Teknologi yang kita buat ini ada dampak buruknya yang seperti itu, yang harus benar-benar humanity-nya tuh harus mulai ada gitu. Jadi hati nuraninya harus mulai ada di dalam teknologi. Berarti kayak mungkin di industri keuangan ya, industri keuangan kan di OJK sendiri itu untuk etika, maksudnya kelas-kelas kayak anti pencucian, kalau misalnya di keuangan ada anti pencucian uang, itu kan udah gencar banget gitu ya. Dan mungkin di industri teknologi sedang mengarah ke situ ya. Yes, benar banget gitu. Humanity-nya harus mulai dinaikkan lah gitu. Mudah-mudahan ada regulator yang mendengar. Mari kita diskusikan tentang hal ini. Asik, luar biasa. Dan berarti ngomongin, dari tadi kan sempat ngomongin pemerintah juga ya. Dan dan pemerintah kan sebagai pengelola infrastruktur yang ada di negara ini, maksudnya di semua negara sebagai pengelola infrastruktur, itu kan juga secara nggak langsung sebenarnya juga menjadi pengelola, para penyedia layanan teknologi juga, karena pasti ada regulatornya kan yang tadi udah dibilang. Nah, kalau menurut Ala, siapa yang paling mungkin lebih cepat beradaptasi? Apakah penyedia layanan teknologi atau pemerintah sebagai pengelola infrastruktur yang ada? Yang udah-udah sih ya. Ini ngomong yang udah-udah aja ya. Melihat pengalaman ya. Pengalaman sih memang si pembuat teknologi gitu ya. Biasanya barulah pemerintah itu melek kayak, oh iya ya mereka udah bergerak ke sini nih gitu. Kemudian pemerintah dan regulator biasanya mulai melek. Tapi memang ke sini again sebenarnya masalah itu kenapa sih terjadi gitu ya. Karena kalau kita ngomongin regulator, let's say gitu ya. Ya yang namanya inovasi pasti belum ada regulasinya gitu. Karena itu kan sesuatu hal yang baru.
ya kan. Jadi mungkin mereka juga belum kepikiran apa yang mau kita lakukan di depan nanti dan apa yang sudah tiba-tiba terjadi gitu kan. Mungkin mereka juga sama sekali nggak kepikiran gitu. Makanya memang again di saat kita menciptakan inovasi, regulasinya mungkin belum ada gitu kan. Nah jadi memang tapi makin kesini semakin aku ngelihat banget kayak pemerintah dan regulator itu semakin melek banget gitu. Dan kuncinya sebenarnya adalah mereka mau mendengar gitu ya sekarang. At least mereka mau mendengar dulu gitu. Dan pertama mereka sudah mendengar dan kedua mereka sudah mulai merangkul gitu kan. Jadi udah mulai diskusi, membuat diskusi itu, dan dari diskusi itu mereka juga paham apa sih yang mau kita lakukan. Karena kan memang kita ini di dunia startup tuh jargonnya tuh kayak mendingan minta maaf dari minta izin gitu kan, daripada minta izin gitu kan. Iya, jadi dengan kita sekarang sudah mulai sering berdiskusi sama, jadi mulai sama-sama mengerti lah pikiran-pikiran masing-masing lah ya gitu. Dan ya I think makin kesini sudah mulai makin terbuka banget sih mereka untuk berdiskusi. Jadi mungkin penyedia layanan teknologi tetap akan lebih cepat beradaptasi, cuma pemerintah sebagai pengelola infrastruktur juga sudah mulai lebih beradaptasi ya. Betul. Menyesuaikan ekosistem yang udah ada di Indonesia. Mudah-mudahan nantinya bisa lebih cepat daripada semoga kita ya. Gitu kan. Makanya pembuat teknologi masuk ke pemerintahan sama ke regulator. Gitu. Biar lebih cepat lagi. Biar jadi balance cepat. Gitu kan. Karena ekosistemnya memang harus bergerak bersama-sama. Sistemnya harus bergerak bersama-sama. Iya, apalagi kalau misalkan targetnya penyebaran ke seluruh Indonesia yang luas banget ini. Betul. Oke, makin menarik obrolan kita bersama Alamanda, tapi kita akan rehat dulu sejenak dan jangan kemana-mana. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Kembali lagi bersama podcast Literasi Digital bersama Alamanda Shantika Santoso, yang dari tadi nih kita udah ngobrolin asik banget dari kisah Ala dengan teknologi dari kecil, terus tentang teknologi dan pemerintah sebagai regulator ya. Dan kita bakal ngomongin perusahaan teknologi di masa dulu, kini, dan yang mungkin akan terjadi nanti. Menarik. Nah, ngomongin soal startup teknologi. Jadi di Indonesia ini mungkin mulai ramai istilah startup teknologi itu sejak tahun 2014 dan 2015 ya. Mungkin semenjak kemunculan Gojek itu juga jadi pendorong gitu. Mungkin kayak sebelum-sebelumnya tuh nggak terlalu dikenal lah istilah itu. Padahal kan sebenarnya ada aja kan, udah ada, betul. Dan udah lumayan lah mungkin, tapi belum dikenal publik secara luas gitu. Yes. Nah, apakah Mbak Ala ini setuju kalau misalkan ini merupakan sebuah fenomena yang disengaja? Jadi memang ya udah emang ada aja gitu. Karena kan nggak ada yang kebetulan ya sebenarnya. Kalau disengaja ya, kayaknya aku yang ada di dalam situ nggak sengaja sih. Nggak sengaja ya. Jadi inovasi ya udah ada aja gitu ya. Ya udah kita berinovasi aja gitu, dan memang aku sempat sangat senang dan bangga sih karena sejak 2014-15 itu kita banyak membuka mata orang lah ya gitu, bahwa inovasi ini bisa membawa dampak yang baik bukan cuman untuk segelintir orang tapi untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan ya. Itu lumayan masif banget gitu kan dampaknya gitu. Dan dulu kita sama sekali gak menyangka tentang hal ini gitu. Kayak ya cuman lucu-lucuan doang gitu. Kayak bikin UI-nya juga lucu-lucuan aja gitu kan. Kayak cuman oret-oret di papan tulis gitu. Dan ya gak nyangka banget akan membawa dampak yang sebesar ini gitu. Ya waktu itu kita cuman kayak ya udah pokoknya gimana caranya kita nge-solve isu yang mungkin gak terlalu sebesar yang sekarang ternyata tersolve gitu. Isu dimana kayak gimana kita bisa memberikan social impact lah kepada orang gitu kan, dari masalah yang notabene kecil sebenarnya gitu tapi bisa masif banget gitu. Jadi ya again
nggak disengaja sih sebenarnya, nggak. Ya kadang-kadang orang juga suka bilang kan, mungkin kalau ngelihat Tokopedia, ngelihat Gojek gitu, kayak oh Gojek tuh dari dulu emang udah pengen jadi bank ya, pengen udah emang punya roadmap jadi bikin GoPay jadi bank gitu. Kayak sama sekali enggak gitu, kayak awal-awal tuh sama sekali enggak ada langsung kita punya kayak oke 2 tahun lagi kita pengen punya ini tuh belum gitu. Bener-bener kita tuh sangat pragmatik banget gitu, kayak oke ada masalah apa kita solve, ntar ada masalah lagi muncul kita solve lagi, kayak gitu sih ceritanya. Wow, jadi memang apa ya, inovasi mungkin ya ada karena masalah yang kecil dulu ya. Yes, dan ya kita terus aja berinovasi gitu, bukan yang kita tahu kita punya visi gitu ya. Tapi apa yang kita bisa solve dan masalah itu cukup besar untuk user-user kita solve gitu. Dan ya dari hal-hal kecil-kecil itulah akhirnya menjadi sesuatu yang besar gitu. Jadi ya berangkatnya dari yang tadi aku bilang sangat pragmatis aja gitu ya. Berangkatnya dari hal-hal yang kecil sampai menjadi sesuatu yang besar. Jadi compounding ya, kecil terus betul. Majemuk terus sampai akhirnya gede banget. Iya, bahasanya dan bagus masif sekali Mbak ini memang. Beda sama bahasa orang jalanan. Waduh, gitu. enggak. Tadi baru nyontek dikit gitu, baca-baca dikit. Oh, biar keren aja gitu. Padahal mah enggak. Aduh. Tapi berarti ngomongin itu kan tadi 2014 2015 ya. Sekarang tuh udah 2001, let's say 5 sampai 6 tahun gitu. Dan mungkin secara umum ya terlihat kayak udah ada beberapa pergeseran di ranah startup teknologi sendiri. Jadi mungkin orang dulu kayak sangat terobsesi gitu dengan startup teknologi. Dan sekarang mungkin ya apa karena pengaruh pandemi juga, jadi para pelaku tuh yang tadinya antusias udah seakan sadar kalau misalkan tidak semuanya harus jadi startup teknologi. Apakah ini sebenarnya ujung dari tren mungkin bubble yang sebentar lagi meledak, atau ini ya cuma bosen aja gitu, jadi lagi jenuh tapi nanti selanjutnya akan naik lagi, atau menurut Mbak Ala gimana? Iya. Justru ini yang aku tunggu-tunggu sih, karena ya apa ya, sebagai entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan mungkin kayak oh gue udah gak mau kerja lagi sama bos, gue jadi entrepreneur aja. Oh gue pengen ngurusin lebih punya banyak waktu sama family di rumah, jadi gue jadi entrepreneur aja. Itu tuh benar-benar totally wrong gitu, karena kayak di saat jadi entrepreneur malah kayak kalau bisa 24 jam kerja gitu kan ya. Standby ya. Iya, Senin sampai Minggu gitu. Terus kayak nggak dimarahin bos sih enggak ya gitu, karena kita nggak punya bos gitu kan. Tapi dimarahin investor mungkin ya kan. Yang kedua, beban kita lebih berat in terms of lebih challenging lah gitu ya, karena kita responsibility-nya tuh lebih banyak, harus ngegaji. Kayak aku di Binar sekarang ada 100 orang gitu, harus ngegaji 100 orang gitu kan ya. Jadi udah bukan lagi dimarahin bos doang gitu, tapi kayak ada banyak hidup yang ada di tangan aku gitu kan. Jadi ya aku selalu bilang dulu kalau lagi datang ke kampus diundang-undang ke acara-acara entrepreneurship, aku bilang sama kampusnya gitu kayak ya sebaik kita ngajarin entrepreneurial mindset ke anak-anak kuliah, tapi menurut aku ya lebih baik mereka keluar dari universitas belajar dulu sama orang lain gitu. Karena again mungkin kalau anak-anak fresh grad kerja sama aku juga kan masih harus banyak di-train dulu, banyak belajar dulu gitu kan ya. Dan untuk mengemban sebuah title yang besar, sebuah responsibility yang besar itu butuh maturity yang juga besar. Karena aku dulu umur 21 tahun kan aku langsung jadi entrepreneur kan. Sampai waktu itu aku sempat stres berat gitu karena kayak klien-klienku pada marah-marah sampai, karena waktu itu aku kayak lagi patah hati gitu kan.
Itu emang lagi putus gitu. agak sulit diselesaikan. Namanya anak umur 21 tahun kan kayak lagi putus terus kayak patah hati, terus kayak nggak bisa kerja gitu, terus kayak tiba-tiba dimarah-marahin sama klien, ada yang mau sampai mau ngelaporin ke polisi. Waduh. Gitu kan. Jadi kayak itu mentality aku tuh belum kuat gitu ya. Jadi ya memang aku menunggu momen ini sih ya, kayak biasa kan orang kalau misalnya ada sebuah euforia baru pasti semuanya tuh bakalan mau ke situ gitu ya. Tapi mungkin sekarang udah mulai sadar, apalagi juga sekarang kalau ngomongin investor gitu ya, mungkin teman-teman banyak yang nanya juga kayak startup tuh burn money ya, bakar-bakar duit gitu kan. Sekarang zamannya tuh udah berbeda gitu. Ini nanti kayak kita bakalan ngomongin juga ya di pertanyaan selanjutnya. Udah siap-siap ya. Iya, kayak udah bukan zamannya seperti itu lagi, tapi memang gimana kita build the real business gitu, yang mana ya profit buat aku, karena product market fit itu bisa dilihat dari produk yang kita jual itu profitable atau enggak. Kalau enggak profitable mungkin belum market fit. Kalau misalnya insentif diskon kita matiin, orang tetap mau enggak pakai produk kita? Itu kan pertanyaannya gitu kan ya. Nah, burn money ini kan dilakukan untuk ngasih insentif, ngasih diskon dan lain sebagainya lah ya gitu ya. Ya kalau itu dimatiin belum tentu bakalan survive, bakalan market fit gitu kan. Nah jadi again sekarang memang sudah investor juga udah pada mulai aware kepada startup ini. Mereka juga pengen ngelihat profitability-nya, at least kayak mungkin tahun 1, 2, 3 masih belum bisa, tapi long term ada path to profitability lah gitu ya. Jadi semakin aku rasa kayak ekosistemnya semakin teredukasi, makanya ada kayak seleksi alamnya gitu sekarang gitu. Nggak yang kayak orang euforia aja terus kayak pada masuk gitu kan ya. Semakin teredukasi semakin nanti akan ada seleksi alamnya. Ya mungkin sekarang udah terjadi juga gitu. Jadi balik lagi ya ke judul buku Ala tadi kan, purpose-nya itu apa gitu kan. Yes, apakah mau ikut aja gitu tanpa tahu alasan utamanya nih terjun nih untuk apa gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya punya keinginan itu ya. Tapi kayak harus belajar dulu sih menurutku gitu ya. Harus gain knowledge sebanyak-banyaknya dulu, experience sebanyak-banyaknya dulu gitu. Mungkin harus napak ke tanah dulu ya, sebelum bermimpi di awan-awan gitu. Iya. Berarti ngomongin soal ini jatuhnya mungkin agak disrupsi dari dunia teknologi ya. Jadi karena istilah startup teknologi juga kelihatannya keren gitu dan makin membumi, maksudnya makin publik tuh makin tahu. Jadi banyak perusahaan lama tuh yang udah menjadi korban disrupsi. Karena kenapa korban? Karena mungkin hanya mengaplikasikan tanpa tahu mungkin ini sebenarnya tujuannya apa gitu, dan ini bagaimana kepanjangannya. Nah, pasti disrupsi sejenis nih akan terjadi lagi. Dan kalau menurut Mbak Ala, kira-kira seperti apa sih model disrupsi yang ada selanjutnya? Apakah tetap mengikuti tren aja atau? Iya, disrupsi bisa mendisrupsi para disruptor yang sekarang juga. Itu mungkin terjadi banget gitu ya. Jadi para disruptor sekarang juga harus mulai berpikir untuk mendisrupsi dirinya sendiri sebelum didisrupt sama orang lain gitu kan. Iya, jadi ya tapi mungkin kalau kita ngomongin ini ya, yang sekarang terjadi yang aku lihat adalah para disruptor ini sudah mulai bekerja sama, berkolaborasi lah dengan pemain-pemain lama gitu. Karena pemain lama juga sudah menurunkan egonya gitu kan, sudah sadar karena memang cara kita kerja itu beda, culture kita berbeda gitu. Nggak bisa kayak yang lama mau ngejar yang depan ini tuh juga susah gitu. Tapi somehow yang di depan ini sekarang juga butuh yang lama-lama ini gitu. Nah jadi harus bisa jadi ya simbiosis mutualisme lah gitu. Makanya kan
sekarang sama-sama merangkul sebenarnya. Itu kenapa the reason why aku juga mau join Mandiri Capital Indonesia. Mandiri Capital itu kan anak perusahaan dari Bank Mandiri yang menginvest ke startup-startup digital gitu. Karena founding fathernya dari 5 tahun yang lalu tuh udah melek gitu. Kayak kita nggak bisa berkompetisi sama mereka, mendingan kita rangkul aja bareng-bareng. Toh Mandiri yang sudah besar ini juga punya customer base yang besar yang bisa nge-boost startup-startup ini untuk diperkenalkan ke customer base-nya Mandiri gitu kan ya. Dan sebagai Mandiri kita juga bisa punya value proposition baru di saat kita mensinergikan startup dengan Mandiri gitu. Kita bisa menawarkan sesuatu yang baru ke nasabah-nasabah existing kita gitu. Jadi itu kan benar-benar simbiosis mutualisme di mana egonya itu udah dihilangkan, akhirnya bisa berkembang bareng gitu ya. Kalau aku lihat sih seperti itu sih sekarang. Jadi udah semakin baik lah ekosistem kita ini sebenarnya gitu. Dan kalau ngomongin masalah industri ya, I think yang akan rising gitu ya, mungkin kan beberapa tahun ke belakang fintech, terus kemudian edtech udah mulai masuk gitu. Dan aku juga edtech itu juga ngelihat kayak di luar negeri tuh banyak banget ternyata investor yang memang fokusnya itu cuman di education technology. Karena memang education itu kan sesuatu hal yang very conventional gitu ya, yang orang-orang juga nggak ngerti gitu kan. Jadi mereka yang orang-orang konvensional terus kemudian udah melek, mereka membuat venture capital khusus untuk edtech lah. Tapi nextnya yang aku mau ngomongin adalah I think sustainability will be big. Sustainability and collaboration mungkin ya. Ya, sustainability in terms of misalnya energi terbarukan gitu ya, dan ya hal-hal yang mengarah ke sana lah gitu. Itu kayaknya yang akan mendisrupt sebentar lagi gitu. Jadi balik lagi ke ethic dan humanity tadi ya. Yes. Oke, makin asik obrolan kita dan kita akan lanjut ke segmen terakhir. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen terakhir, kita akan break dulu sebentar. Jangan kemana-mana. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Kembali lagi di podcast Literasi Digital bersama saya Novia dan tentunya ada Alamanda Shantika Santoso. Dan kita udah melewati 3 segmen pertanyaan dan obrolan yang asik banget. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen terakhir. Dan di segmen terakhir ini aku ada pertanyaan sih mengenai startup teknologi juga. Tadi ya berangkat dari segmen ketiga lah. Nah kalau misalkan startup teknologi mayoritas berangkat dari penyelesaian masalah kayak yang tadi Ala juga lakukan ya. Nah masalah seperti apa sih yang saat ini kalau menurut Ala jadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu? Ini $1 billion question ini sebenarnya. Masalah, iya sebenarnya masalah itu banyak banget ya. Gitu ya, tapi karena gini, kalau aku di dunia edukasi, of course aku selalu ngomongnya di duniaku gitu kan ya. Tapi yang pasti adalah aku nggak bisa banyak ngelihat dunia lain gitu ya. Tapi makanya setiap orang harus bisa melihat di dunianya masing-masing itu seperti apa gitu, masalah-masalah apa yang terjadi. Makanya kayak aku waktu itu kan sempat di berbagai tempat inkubator startup lah ya gitu ya. Dan aku melihat banget ya orang yang sudah bekerja di sebuah industri sama yang benar-benar masih kuliah misalnya gitu. Biasanya tuh yang sudah bekerja itu punya pandangan yang cukup luas gitu untuk ngelihat kayak ekosistem di industri mereka itu seperti apa dan masalah kritikal apa yang harus di-solve gitu. Jadi itu sih, aku nggak bisa bilang dari aku kayak masalah yang terbesar karena aku selalu ngelihatnya pasti dari sisi pendidikan gitu. Karena menurut aku pendidikan itu adalah kunci dari berbagai macam hal gitu. Karena kita mau membuat sesuatu
sebagai entrepreneur gitu ya misalnya, untuk mengeksekusi kita butuh orang gitu. Dan kenapa waktu itu aku bikin Binar misalnya, karena waktu aku di Gojek, waktu aku di Kartuku, mau cari orang yang sudah ready tuh sulitnya tuh minta ampun gitu. Apalagi kayak role-role baru yang di Silicon Valley tuh udah lama, tapi di Indonesia tuh belum ada orang yang tahu itu gitu. Nah jadi zaman itu misalnya product owner gitu ya, aku benar-benar mesti ngajarin mereka dari nol, karena nggak ada kalau mau nyari product owner yang udah berpengalaman saat itu nol gitu, karena belum ada gitu. Jadi ya itu yang membuat aku mikir kayak ya memang pendidikan yang terpenting, karena pendidikan yang membentuk seorang manusia, dan manusia yang bisa mengeksekusi berbagai macam hal gitu kan. Dan tapi kemudian setelah aku nyemplung di dunia ini, aku juga menemukan masalah berikutnya sebenarnya, yaitu adalah pendidikan itu tidak lepas juga dengan kesehatan gitu. Karena sekarang angka stunting di Indonesia aja masih besar banget gitu. Gimana kita mau ngasih pendidikan yang bagus untuk anak-anak yang kurang gizi gitu kan. Jadi ini masalah stunting ini, masalah gizi, masalah kesehatan itu masih menjadi sesuatu yang besar juga yang harus kita selesaikan. That's why sekarang aku juga di Hermina Hospital gitu kan, jadi komite, karena aku mau mulai nyemplung lah ke dunia healthcare untuk tahu kayak bagaimana di situ gitu. Dan ya end goalnya sebenarnya aku pengen menggabungkan antara edukasi dan health gitu ya. Ya cita-citaku sih nanti pengen punya home for homeless gitu, yang aku bisa menggabungkan kedua itu sih gitu. Wow, luar biasa banget ya. Jadi untuk masalah mungkin dari yang sekitar dulu ya, baru nanti ya balik lagi pelan-pelan melihat masalah-masalah yang lebih besar gitu. Iya betul, karena tuh dunia tuh luas banget gitu ya, banyak banget masalah yang harus kita selesaikan, apalagi di Indonesia gitu kan. Ya ngomongin kayak tadi pendidikan kesehatan, kayak di Jepang itu kan sekolahnya kan ngasih makanan kan ke anak-anak muridnya, karena udah dihitung bener, itu udah ada ahli gizinya, udah ada nutrisionisnya di sekolah itu gitu. Kayak anak-anak masa pertumbuhan ini harus dikasih makan apa dan lain sebagainya. Sebenarnya makanan bergizi itu kan tidak mahal ya, kayak instead of kita makan mie instan misalnya, aku tidak menyebut merek gitu kan, kayak lebih baik makan telur misalnya gitu kan ya. Sebenarnya kayak ada yang bisa digantikan, tapi again masalah awareness dan pendidikan juga, balik lagi ke sana juga, karena awareness tentang ini juga masih minim banget gitu ya, makanya angka stunting kita juga masih besar. Apalagi di Indonesia ada bonus demografi ya, makin banyak ya penduduk yang muda. Betul. Ya gimana nih masa-masa kritikal kita untuk bisa memenangkan bonus demografi yang sedang terjadi ini ya, dengan pendidikan salah satunya gitu. Iya. Dan aku percaya kayak kalau misalnya gini, kayak kenapa misinya Binar salah satunya adalah affordability, tapi yang bisa mendeliver pendidikan yang sangat berkualitas gitu ya. Harus affordable, karena sekarang masalahnya adalah orang-orang yang punya duit yang bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Orang-orang yang low income ya pendidikannya seadanya gitu kan. Ya gimana caranya menaikkan orang-orang ini ke yang tingkat lebih atas gitu, kalau misalnya mereka juga nggak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas gitu. Dan of course kalau misalnya kita bisa memecahkan masalah ini dengan kita memberikan pendidikan yang berkualitas tapi affordable, jadinya kita bisa menyelesaikan masalah demografi ini dan juga menaikkan ekonomi Indonesia secara tidak langsung sebenarnya gitu kan. Apalagi kayak kita itu Binar terutama, kita benar-benar misinya itu bukan hanya untuk yang di kota-kota besar gitu. Kita pengen nge-grab kota-kota kecil juga yang selama ini tidak diperhatikan, karena kan Indonesia nih luas banget ya. Kalau
kita tuh kayak punya banyak kotak-kotak kecil yang tidak diperhatikan. Padahal kalau kotak-kotak kecil itu dinaikkan ekonominya, digabungkan, itu bakalan jadi sangat powerful gitu. Jadi intinya harus melihat masalah yang ada dulu, terus punya visi yang jelas ya ke depannya, mau dibawa kemana. Yes. Entah perusahaannya atau mungkin negara ini secara keseluruhan ya. Memang sebagai entrepreneur tuh harus visioner sih, harus bisa ngelihat sesuatu lebih luas lagi gitu ya sebenarnya. Jadi kayak tadi ya, mungkin boleh punya mimpi di awan gitu, tapi perlahan harus dari tanah, terus gimana eksekusinya yang paling penting juga sih. Eksekusi itu yang paling challenging sebenarnya. Memilih orang yang tepat itu yang paling challenging sebenarnya untuk mengeksekusi apa yang kita punya. Realita memang berat ya. Nah, ini ngomongin, ini kan tadi pertumbuhan gitu kan, terus visi ke depan. Nah, kalau misalkan menurut Ala, yang paling relevan ini, at least buat Ala sih, untuk diaplikasikan sekarang ini apa? Apakah mungkin pertumbuhan dulu, growth dulu, ataukah profit untuk menjamin sustainability perusahaan, atau ya udah growth tapi sustainable, maksudnya profit ya udahlah gitu. Iya, kalau menurut aku sih sebenarnya product market fit dulu yang mesti dicari ya. Yang tadi udah kita sempat singgung sedikit gitu ya. Iya, yang penting jadi fase pertama adalah product market fit. Baru kalau memang produknya ini sudah fit, barulah kita mikirin gimana to scale this product gitu kan, untuk bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi gitu. Jadi disitulah mulai fase scale and growth gitu. Dan ini memang challenge yang besar juga di saat kita mau scale and growth. Apakah product market fit kita yang pertama itu begitu di scale emang marketnya sebanyak itu kah atau enggak gitu. Nah, kalau ngomongin growth versus profit gitu ya, sebenarnya sih aku mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi aku punya pemikiran mesti dibalance dua-duanya gitu. Karena ya aku udah pernah ada di company yang hyper growth juga gitu kan, lumayan deg-degan juga sebenarnya gitu ya, karena kayak belum kelihatan gitu, kayak ini ujungnya di mana ya, sampai kapan kita bisa menjadi perusahaan yang sehat gitu kan. Yang sehat dalam artian ya tadi ngomongin bakar-bakar uang dan lain sebagainya itu gitu kan. Karena kan ada masanya di saat kayak udah sampai titik udah harus benar-benar memang profit gitu. Jadi makanya Binar pun aku 3 tahun itu kita bootstrapping banget, karena we build business gitu. We build a real business gitu kan, dimana ya we want to make sure dengan kita benar-benar mempergunakan uang kita dan itu bisa sustain. Nah, di saat kayak oke, kita udah bisa build fondasinya, barulah aku narik investor untuk kita bisa scaling gitu. Jadi mindsetnya itu memang harus sedikit dirubah gitu, dari yang dulu kayak baru tahun pertama udah langsung kayak gue pakai duit investor. Karena aku ngeliatin ya realita di dunia ini gitu ya. Karena kan aku juga investor juga, jadi kayak ngeliatin nih startup yang dari mulai baru punya ide produk, baru prototype udah langsung minta duit investor. Akhirnya duit investor ini dipakai untuk memvalidasi produknya gitu. Dan I think zaman dulu banyak investor-investor yang mau menginvest seperti itu, tapi semakin kesini investornya juga sudah mulai tereducate dan appetite-nya udah mulai beda gitu. Makanya kita harus lebih responsible lah sebagai entrepreneur gitu, untuk bisa jangan build gorengan. Mau bikin company apa bikin gorengan itu agak-agak sesuatu dua hal yang berbeda ya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau build gorengan gitu ya. Renyes ya. Iya, enak tapi juga. Nggak tahu kepanjangannya nanti long termnya gimana benar gitu sih. Intentionnya apa dulu gitu kan. Yang ya ada juga mungkin investor yang emang maunya sama yang gorengan juga ada gitu ya.
cuman ya itu pilihan lah makanya gitu. Tapi kalau aku sendiri seperti itu, dan makin kesini karena memang kita sudah ngelihat beberapa yang gagal karena hal tadi yang aku bilang gitu. Jadi aku mulai mengadvise untuk ayolah kita bikin real business lah gitu. Jadi intinya growth tapi internal ya. Jadi iya, jadi intinya product market fit dulu, abis itu boleh tarik investor untuk kita scale the product gitu. Dan mungkin untuk growth gitu. Bootstrapping juga ya, ini kita berani keluar berapa dulu nih sendiri. Betul. Nih, Sebenarnya gitu. itu juga yang bisa meyakinkan investor loh, karena kayak ini foundernya yakin gak sama produk. Kayak lu jangan kayak tiba-tiba udah bikin pitch deck, bikin prototype terus lu minta duit gitu kan. Kayak lu sendiri yakin gak sama ini gitu. Lu mau naruh duit berapa ibaratnya gitu. Iya, mungkin pitch decknya bisa bagus banget ya. Cuma untuk mungkin ngeyakinin orang tuanya boleh nggak pinjam dulu itu susah, gimana mau ini ya. Iya. Ya makanya kan awal-awal bootstrapping biasanya pinjam ke om gitu kan. Iya. Minta angel investornya ke om. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Atau mungkin ya ke orang tua, mungkin ya ke kakak, mungkin kalau kakaknya ada yang udah bekerja, mungkin kalau masih mahasiswa gitu ya mau mencoba gitu, terus punya kakak gitu. Iya, coba-coba aja dulu dari situ gitu kan, karena untuk mendapatkan produk market fit itu sebuah perjalanan loh gitu ya. Kayak aku pun di Binar juga sampai kita nemuin produk market fit itu benar-benar perjalanan panjang, dan faktornya tuh bisa dari macam-macam, bisa dari pricing point kita, bisa dari flow journey user kita even gitu. Jadi banyak banget faktornya. Nah inilah ibaratnya tuh kayak nyari product market fit tuh kayak ngebangun sebuah mesin gitu ya. Kalau misalnya mesinnya udah klop semua nih, begitu kita growth itu tuh udah jalannya enak gitu. Tapi kalau misalnya ada gearnya yang, aku kayak mekanis banget ya. Ada gearnya yang agak-agak kayak miring dikit aja, itu tuh nggak bisa gitu. Jadi pas di scale tuh juga susah nge-scale-nya gitu. Jadi make sure bahwa mesinnya tuh udah bener dulu, gearnya udah pas semuanya. Begitu di scale, ya udah jalannya enak gitu. Dan secara nggak langsung trust-nya juga akan ada ya, karena udah yakin dari produknya dulu gitu. Karena trust penting juga ya. Yes, betul. Oke, dari tadi kan kita ngomongin soal startup teknologi ya. Nah, mungkin kita ngomongin pekerja-pekerja yang mungkin pernah bekerja atau jebolan tech startup gitu. Nah, mungkin dulu kayak lebih dikenal jebolan dengan di bidang investment banking gitu. Mungkin di banker apa, bank apa gitu. Bank apa, mungkin kayak X Bank C alumni. Gitu. Alumni X GS. Papaku gitu. juga X Bank C itu. Dia selalu bangga loh. Itu sampai sekarang kok masih. Iya masih. Ya. Karena emang karena tapi ada tren baru ya kan. Iya, nah ada tren dulu baru. Bank, sekarang startup ya. Startup mungkin kayak XG gitu atau XT atau XS gitu. XS apa ya? Bentar lagi mikir. Adalah e-commerce ya. Oh iya. Nah, itu kan entah untuk memperlihatkan wah gue pernah kerja di sini nih, atau mungkin mendapatkan apresiasi gitu. Tapi kalau misalkan mengarah ke aksinya gitu, maksudnya untuk pengaplikasian apa yang telah didapatkan di startup gitu, ya semoga sesuai juga sih. Maksudnya dengan udah berilmu gitu kan, jadi makin merunduk, makin berisi gitu. Nah kalau dari Ala sendiri melihat fenomena seperti ini gimana? Apakah emang ini biasa aja gitu? Wajar lah udah kerja keras gitu, jadi dijual gitu. Boleh pakai XX gitu. Pakai XX gitu. Iya. Sebuah fenomena di LinkedIn ya kan. Spesial ya, khusus di situ. Iya, ada X apa dijadiin headline Clubhouse gitu ya. kan. Oh iya, Clubhouse benar. Iya benar. Iya, Clubhouse tuh profilnya kayak mau ngelamar ngelamar cewek. Gila juga ke mertua ya. Iya, jadi ya kayak aku juga sempat curious nanya sih beberapa orang. Aku kan orangnya blak-blakan aja ya, kayak nanya gitu kayak kenapa sih lo naruh XX gini gitu kan. Kayak ya intention mereka beda-beda sih. Ada yang bilang kayak
oh gue kalau naruh XX gini nge-hire orang jadi lebih gampang gitu, yang sekarang udah jadi entrepreneur gitu kan, kayak lebih meyakinkan lah gitu ya. Jadi sebenarnya menurut aku kayak ya tergantung intentionnya aja, apakah emang mau sombong gitu, mau pamer atau memang ada intention tertentu gitu ya. Cuman memang kalau tadi pertanyaannya lebih kepada kualitas dari XX ini, menurut aku sih ini ya apa namanya kayak beda-beda ya. Kalau aku ngeliatnya gini, kayak ada orang-orang yang kayak aku ex unicorn yang datangnya di waktu pas dari 0 sampai ke unicorn gitu kan. Ada yang ex unicorn yang udah abis unicorn ke dekakorn misalnya. Nggak nyampe dekakorn deh, unicorn ke tengah-tengah dekakorn. Ada yang dari tengah-tengah dekakorn ke dekakorn. Nah mereka ini punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Karena kalau misalnya aku nge-hire Binar nih lagi fase growth awal gitu kan ya. Mungkin kalau aku nge-hire yang di fase terakhir yang tadi dari setengah dekakorn ke dekakorn nggak fit sama aku gitu. Karena memang masanya beda, challenge-nya tuh beda gitu. Makanya kayak aku mungkin lebih fit kayak misalnya jadi advisor yang dari 0 ke unicorn gitu. Karena aku melewati masa-masa itu, punya pengalaman di masa-masa itu. Karena beda banget sih. Kayak itu kenapa kayak aku ngeliatin gitu ya. Kayak even C-level ya. C-level di unicorn yang ada sekarang gitu ya. Kadang mereka itu tergantikan seiring berjalannya waktu gitu. Karena mungkin kayak kita cocok di waktu awal-awal, tapi mungkin aku juga kalau misalnya pas di masa-masa sekarang aku masuk lagi ke sana juga mungkin aku nggak cocok gitu. Karena pengalaman dan skill kita itu beda. Kalau yang pas awal-awal tuh kan yang penting hajar aja dulu gitu ya. Yang penting minta maaf aja dulu kalau salah gitu kan. Kayak gitu banget gitu. Tapi begitu berjalannya waktu, sekarang udah gak bisa yang asal execute minta maaf gitu. Ya mesti yang lebih structure, mesti yang lebih rapih lah dulu. Dulu aja kayak kita punya orang HR tuh cuman satu ngurusin kontrak doang gitu, yang kayak gak ada yang kayak, apalagi sekarang kan anak-anak sekarang tuh kan pengennya kan orang HR tuh bisa ngebantu masalah mereka gitu kan ya. Kayak jangan ngomongin kayak gitu psikolog juga ya. Iya, jangan ngomongin kayak gitulah. Dulu waktu awal-awal gue ngebangun unicorn ini tuh kayak boro-boro ditanya nama HR, gue nanya kontrak aja dimarahin gitu kan, kerjaannya banyak banget gitu kan ya. Jadi emang again ngomongin itu skill dan experience-nya jadi beda-beda sih, tergantung. Jadi kita mesti pinter-pinter juga kalau mau nge-hire XX itu, kayak mesti pinter-pinter mereka nih ada di waktu yang mana ya gitu. Challenge-nya beda tiap waktu. Mungkin kalau misalkan secara umum beda antara startup ekosistemnya sama di konvensional ya. Mungkin kayak di konvensional pembagian HR tuh ada banyak gitu. Ada yang acquisition lah, ada yang apa gitu. Tapi mungkin kalau yang awal-awal ya gak ada cuma satu orang doang ngurusin semua gitu ya. Dan yang ngurusin acquisition kita sendiri, bukan HR-nya gitu ya. Sekarang ada fenomena yang menarik ya. Jadi orang corporate banyak ditarik ke startup, orang startup banyak ditarik ke corporate gitu. Itu hal yang menarik loh. Aku kayak lucu gitu sih, karena kayak somehow corporate-nya butuh inovasi, jadi nyari orang-orang startup. Terus orang startup startup sekarang sudah mulai harus lebih structure dan lain-lain, dan itulah orang-orang corporate yang memang sudah structured gitu kan ya. Jadi kayak saling cross talent sekarang tuh sebenarnya. Mengawinkan lah ya. Iya. Jadi mungkin yang terlalu cepet jadi ada penahannya gitu. Yang terlalu lambat ayolah dicepetin gitu ya. Bagus juga sebenarnya ya, bisa jadi balance. Ya. Iya. Oke deh, itu adalah pertanyaan dari segmen terakhir. Thank you banget Ala, udah ngobrol-ngobrol asik dari kisah Ala berkenalan dengan teknologi sampai sekarang, terus dengan industri teknologi di Indonesia. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Literasi Digital. Jangan lupa untuk menunggu episode selanjutnya di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Nonton dan dengarkan. Iya, ada di kanal Spotify dari Siberkreasi dan juga kanal YouTube Siberkreasi. Oke, saya Novia Riani Putri undur diri.
Dan saya Alamanda Shantika, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.